Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak sekalian? Semoga sehat dan selalu bahagia. Sampai berjumpa kembali dengan Ibu Aimbu di sini dalam aktiviti sosiologi atau dalam pembelajaran sosiologi. Nah, dalam video kali ini atau dalam pembelajaran kali ini, kita akan membahas mengenai sejarah lahirnya sosiologi dan para tokohnya. Ada dua sejarah yang mempengaruhi dalam lahirnya sosiologi, yakni yang pertama yaitu revolusi politik yang terjadi di Prancis, dan juga yang kedua adalah revolusi industri dan lahirnya kapitalisme. Nah, yang pertama yang mau kita bahas kali ini dalam video pembelajaran kali ini adalah perkembangan atau lahirnya sosiologi pada revolusi politik, yang dimana pada revolusi politik ini ditandai dengan para tokoh sosiologi-sosiologi klasik. Nah, anak-anak sekalian, revolusi politik ini dipelopori oleh revolusi Prancis pada tahun 1789, yaitu abad ke-19. Nah, kondisi ini melahirkan banyak dampak positif, membawa banyak dampak perubahan positif. Tetapi, di balik dampak positif ini juga mendatangkan dampak-dampak negatif. Di antaranya adalah rusaknya tatanan masyarakat di kala itu, di mana susunan struktur masyarakat pada kala itu rusak atau porak-poranda. Dan pada akhirnya, para tokoh-tokoh atau ilmu-ilmu sosiologi, mereka memikirkan landasan-landasan baru dalam masyarakat yang sebelumnya memang telah musnah. Sehingga sosiologi pada saat itu dilahirkan oleh tokoh-tokoh sosiologi klasik, itu tujuannya adalah sebagai obat untuk mengobati situasi atau kondisi atau tatanan sosial yang rusak pada kala itu. Adapun tokoh-tokoh pelopor sosiologi klasik kali itu, yaitu yang pertama ada Auguste Comte, yang kedua ada Emile Durkheim, dan juga yang ketiga ada Talcott Persson, di mana masing-masing dari tokoh sosiologi klasik ini terkenal dengan teori masing-masingnya. Nah, yang pertama yang mau kita bahas adalah dari Auguste Comte. Nah, Auguste Comte ini diberi julukan sebagai bapak dari sosiologi, yaitu di mana beliau terkenal dengan pendapatnya mengenai the positive philosophy, yaitu tahap tingkatan intelektual, yang dimana menurut beliau bahwa dalam intelektual manusia itu mengalami tahapan-tahapan, yaitu yang pertama disebut dengan tahap teologis, yang dimana tahap teologis ini menurut beliau bahwa ketika manusia ada di tahap teologis, manusia itu mempercayai bahwa segala sesuatu yang ada di dunia ini dikendalikan oleh kekuatan supranatural dan juga oleh tokoh-tokoh agamis yang diteladani pada saat itu. Makanya tidak heran kalau misalnya masyarakat yang memang masih ada dalam tahap teologis masih percaya hal-hal yang berbau mistis. Misalnya ketika melewati pohon beringin, permisi, mengatakan permisi gitu. Nah, kemudian dari tahap teologis, Auguste Comte menyampaikan tahap kedua, yaitu adalah tahap metafisik. Yang dimana tahap metafisik ini adalah peralihan dari tahap teologis menuju kepada tahap positif. Dimana pada tahap ini ditandai dengan munculnya kepercayaan kepada Tuhan. Muncullah kepercayaan bahwa memang sudah ada Tuhan, dan kemudian mulai ditandai dengan mulai digunakannya akal sehat untuk berpikir gitu. Kemudian anak-anakku sekalian, tahap yang ketiga yang disampaikan oleh Auguste Comte itu adalah tahap positif, di mana ini adalah tahap puncak yang disampaikan oleh Auguste Comte, di mana manusia sudah mulai menggunakan intelektualnya, yaitu di mana pada tahapan ini ditandai dengan akal sehat manusia itu sudah mulai digunakan secara sepenuhnya, sehingga dengan akal sehat ini manusia mendorong terjadinya atau berkembangnya ilmu pengetahuan, sehingga segala sesuatu pada tahapan ini mulai dikaji secara empiris dan juga secara ilmiah. Nah, selanjutnya tokoh sosiologi klasik yang kedua yang menyampaikan pendapatnya yaitu Emile Durkheim. Emile Durkheim memandang sosiologi dalam kajiannya yaitu fakta sosial, di mana menurut beliau fakta sosial itu terdiri dari dua, yaitu fakta sosial material dan juga fakta sosial non-material. Nah, kita ketahui bersama bahwa fakta sosial ini adalah sesuatu yang memang benar-benar terjadi tetapi belum teruji kebenarannya. Nah, yang pertama, fakta sosial material itu adalah sesuatu yang dapat diobservasi, yang mempunyai wujud atau yang mempunyai bentuk secara fisik. Nah, sedangkan fakta sosial non-material itu fakta sosial yang nyata, tetapi memang secara wujud atau secara fisik tidak ada, tetapi benar-benar terjadi. Contoh, ketika sesuatu itu keluar di dalam kesadaran manusia, berupa tingkah laku.
Kemudian, selain fakta sosial, Emil Durkheim juga memberi pendapatnya mengenai solidaritas, di mana solidaritas ini mendorong untuk tercipta keteraturan sosial. Nah, menurut beliau bahwa solidaritas itu terbagi menjadi dua, yaitu solidaritas mekanik dan juga solidaritas organik. Nah, pada solidaritas mekanik ini ditandai dengan di dalam masyarakat belum terjadinya pembagian kerja, di mana ini sering terjadi pada masyarakat tradisional, di mana pada masyarakat tradisional yang belum mengenal pembagian kerja, mereka melakukan sesuatu berdasarkan kesadarannya. Sedangkan pada solidaritas organik, ini terjadi pada masyarakat modern atau pada masyarakat perkotaan, di mana mereka sudah mengenal sistem pembagian kerja, dan apabila mereka melakukan sesuatu, itu sudah berdasarkan kontraktual, yang dimana sudah jelas pembagian kerjanya. Yang sebenarnya pada solidaritas organik, semua unsur atau struktur saling berhubungan dan saling mempengaruhi. Tokoh sosiologi klasik yang terakhir yaitu Talcott Persson. Nah, Talcott Persson dikenal dengan teorinya mengenai struktural fungsional. Nah, oleh si Talcott Persson mengatakan bahwa pada teori struktural fungsional ini berfokus pada kajian struktur masyarakat, yang dimana di dalam struktur masyarakat itu terdapat tatanan, terdapat susunan, yang dimana satu dengan yang lainnya saling berhubungan, sehingga yang diharapkan adalah ini bisa menuju kepada keseimbangan, dimana kalau kita bisa ibaratkan, kalau menurut si Talcott Persson struktural fungsional, maka bisa kita ibaratkan bahwa di dalam masyarakat itu ibarat tubuh kita, yang dimana di dalam tubuh kita ini terdapat organ tubuh. Apabila salah satu organ tidak berfungsi atau mulai melemah fungsinya, maka ini akan mempengaruhi fungsi dari organ yang lain. Demikian pun maksud dari si Talcott Persson, bahwa di dalam masyarakat terdapat unsur-unsur sosial. Apabila salah satu unsur mulai berubah fungsinya atau tidak berfungsi, maka ini akan mempengaruhi unsur sosial lainnya. Nah, dasar utama pada teori ini adalah memandang bahwa realitas sosial itu sebagai hubungan yang ada di dalam sistem masyarakat. Nah, anak-anakku sekalian, itulah beberapa pendapat dari beberapa tokoh-tokoh sosiologi. Oke, anak-anakku sekalian, sukses untuk kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.